Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabina Kaila. Di sini saya akan membahas mengenai etika kepemimpinan syariah. Nah, etika kepemimpinan syariah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, sikap etis terhadap Tuhan dan sikap etis sesama pribadi. Nah, di dalam dua ini ada bagian-bagiannya. Yuk kita bahas. Nah, yang pertama di sini ada iman. Iman adalah sikap batin kita atas kepercayaan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang didasarkan pemikiran yang jernih dan didukung oleh bukti-bukti ilmiah, bukan dogmatis dan mistis. Yang kedua, di sini ada Islam. Islam itu memiliki dua pengertian. Yang pertama, pengertian definitif, yaitu nama agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai wahyu terakhir. Yang kedua, pengertian Islam dalam etimologis, yaitu aslama, yang berarti sesuatu sikap batin untuk tunduk atau pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya di sini ada takwa. Secara etimologis, takwa mempunyai arti yang kompleks, mencakup takut kepada Allah dan melindungi dari kehancuran dan menjaga kualitas amal mereka. Selanjutnya di sini ada ikhlas. Ikhlas adalah sikap tulus murni yang ada dalam diri kita sendiri, mata-mata demi memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal. Tawakal adalah sikap senantiasa bersandar kepada Allah dengan penuh harapan kepadanya, dan kita memiliki keyakinan bahwa Dia akan menolong dan menjamin kita dalam mencari dan menemukan jalan terbaik. Nah, biasanya jika seseorang sudah bertawakal, hati dan pikirannya menjadi tenang dan jernih, dan lebih percaya pada dirinya sendiri. Syukur adalah sikap penuh terima kasih kepada Allah atas segala kebaikan yang telah diberikan kepada hambanya tanpa ada batasannya. Selanjutnya, di sini ada sabar. Sabar adalah kunci keberhasilan hidup, dan sabar adalah sikap tabah, tekun, ikhlas, teliti, hati-hati, tidak gegabah, dan tidak terburu hawa nafsu. Taubat secara harfiah adalah kembali ke jalan Tuhan atau perbuatan terpuji, dengan menyadari kebenaran jalan Allah sebagai jalan hidupnya yang terpuji. Selanjutnya ada zikir. Menurut istilah, zikir adalah sikap batin untuk senantiasa menghadirkan Allah dalam segala keadaan dan segala aktivitas. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai sikap etis terhadap sesama. Ada etika yang berhubungan dengan sifat pribadi. Ada sidik, artinya moralitas yang mendorong seseorang bersikap berperilaku teguh sesuai dengan kebenaran. Selanjutnya di sini ada amanah. Amanah artinya menjaga hakikat, dan yang tidak menjaga hakikat berarti bukan manusia atau makhluk yang tidak diberi ruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti langit, bumi, dan gunung. Lalu ada sifat fatona, ini yang tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual atau IQ semata, tetapi juga memiliki emosional atau kecerdasan spiritual. Khalifah, ini yang sebagaimana dimaksud oleh Al-Quran, bahwa manusia adalah makhluk yang diberi amanah kepercayaan oleh Tuhan untuk mengelola bumi atau sebagai wakil Allah di muka bumi. Lalu ada sifat mutahid dan mujahid. Mutahid ini adalah orang yang melakukan istihad, yaitu melakukan pengamalan pemikiran untuk memecahkan suatu masalah. Dan mujahid adalah orang yang berjuang melakukan pengamalan tersebut. Di sini ada istiqomah, yaitu sikap batin yang tak tergoyahkan kepada kebenaran dan cita-cita walau harus menghadapi kesulitan, rintangan, dan cobaan. Di sini ada ifa. Ifa artinya menjaga kehormatan diri tanpa harus bersikap sombong dan memiliki sifat yang rendah hati. Sahiyun, sikap peduli, empati, merasa terpanggil untuk menolong sesama manusia. Ini ada sikap adil yang artinya harus jujur, seimbang untuk menyikapi sesuatu atau seseorang. Sikap etis terhadap sesama yang berhubungan dengan pergaulan sesama. Yang pertama ada silaturahmi dengan menambahkan rasa toleransi, empati, dan cinta kasih. Silaturahmi juga dapat menghilangkan prasangka buruk, curiga, atau perselisihan. Ukhuwah, yaitu semangat persaudaraan, mengundang makna tindakan positif. Ada musawah. Musawah adalah pandangan bahwa manusia itu sama dan sederajat dalam harkat dan martabatnya tanpa memandang jenis kelamin, kebangsaan, dan sukunya. Di sini ada tawadu, adalah sikap rendah hati yang hakikatnya milik Allah, maka tidak sepantasnya manusia mengklaim kemuliaan itu kecuali dengan perilaku dan karya yang baik. Husnul alzan adalah kehidupan bersama seperti dalam organisasi
dan melahirkan sikap percaya diri, sikap prakarsa, kreatif, dan inovatif. Selanjutnya di sini ada etika berhubungan dengan aktivitas berkarya. Yang pertama ada tablik, yaitu anti korupsi, kolusi, tanpa merugikan pihak manapun. Ada ruh al-jihad, jihad fisabilillah atau artinya berjuang di jalan Allah, dilakukan kapan saja dan oleh siapa saja merupakan keniscayaan. Selanjutnya ada kerja sebagai ibadah yang dimaksudkan adalah mempersembahkan seluruh kehidupan dan karyanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Uswah hasanah adalah perilaku keteladanan yang sangat penting untuk memajukan organisasi, terutama oleh para pemimpin. Ada musyawarakah dan ta'awun. Prinsip musyawarakah dan ta'awun menekan perlunya perorganisasian yang efektif dalam aktivitas kehidupan. Dan yang terakhir ada al-wafa, di sini dengan menepati janjinya, dan jika ada seseorang yang berjanji, maka akan dimintai pertanggungjawaban oleh manusia. Berikut adalah berita yang berkaitan dengan etika kepemimpinan. Pada pidatonya, Prabowo mengingat keras bahwa pemimpin bukan hanya mengambil kebijakan, tetapi juga harus menjadi contoh moral dan etika bagi masyarakat. Ini bukan hanya kebijakan anti korupsi, tetapi juga tentang bagaimana pemimpin hidup dan menjalankan tugasnya sehari-hari. Dalam hal ini, Prabowo dapat menjalankan amanahnya sesuai dengan sikap etis terhadap sesama. Opini atau gagasan pribadi yang bisa diambil dari berita ini adalah kepemimpinan beretika bukan hanya sekedar slogan, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Dengan berita di atas, Prabowo Subianto dan para pemimpin lainnya dapat membangun fondasi kepercayaan yang kuat di masyarakat, serta mendorong terciptanya pemerintah yang bersih dan akuntabel. Ini akan menjadi langkah signifikan menuju perbaikan citra politik di Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.